karena kalau pikiran negatif kita tebengi, akan muncul sensasi di fisik kita. Ya, kalau sensasi itu kita tidak sadari berasal dari pikiran A, pikiran B, maka yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan aku, Pipit Angeria. Alhamdulillah aku bisa buat video lagi ya, bisa bertemu dengan teman-teman semua meskipun via virtual. Nah, di video kali ini aku mau berbagi teman-teman tentang ini. Pikiran ya, tentang pikiran. Maksudnya apa? Ini loh, kita ini di dalam menjalani kehidupan sehari-hari kan nggak terlepas dong pasti dengan pikiran, karena kan ini otak, ini instrumen utama kita untuk hidup ya, berpikir gitu kan. Nah itu pikiran selalu ada baik, buruk, bagus, jelek gitu ya, cantik, ganteng gitu, itu adalah label pikiran. Nah tetapi sayangnya kita itu kebanyakan terlabeli dengan yang negatif ya, terlabeli, kita terbiasa melabeli itu, tapi sayangnya itu kita kesadaran diri kita ini ya, itu mengikuti hal-hal yang negatif. Nah itu salahnya, itu seringnya. Nah di sini untuk memahami itu pikiran, kalau dari aku harus berlatih untuk ikhlas. Maksudnya apa? Pikiran ini muncul dari ketuhanan juga, dari Allah gitu. Dari mana kan sumber pikiran itu yang ngebuat Allah gitu kan. Nah sekarang titik kita tahu ya, terus kemudian titik kita mengetahui, berarti kita sadar bahwa ini dari Tuhan. Nah sekarang kita maunya nih ya, sebagai diri kita ini maunya bertuhankan kepada pikiran atau bertuhankan kepada Tuhan itu sendiri. Singkatnya, kalau diri kita ini, kesadaran diri kita mengikuti apa yang dikatakan pikiran, maka kita akan melekat kepada pikiran itu. Kita tahu bahwa sumber penciptaan pertama itu berasal dari pikiran. Pikiran apapun itu, negatif, positif gitu. Orang-orang overthinking atau yang sulit untuk keluar dari satu permasalahan, ya itu biasanya kejebak di sini, di pikirannya. Dia tidak sadar bahwa dirinya itu bukanlah pikiran. Kesadarannya selalu nempel di pikiran, padahal kesadarannya itu seharusnya tidak mengikuti pikiran itu. Kesadaran kita yang menempel di pikiran itulah yang membuatnya terjadi. Nah, sekarang solusinya apa? Alami ikhlas, teman-teman. Nah, ini rahasianya. Mungkin teman-teman yang agak sulit untuk tidak mengikuti pikirannya, nah coba untuk ini, teman-teman terapkan 2 kata atau 2 mantra, bagi aku mantra ajaib ini ya. Ikhlas dan pasrah. Intinya dari ikhlas dan pasrah itu adalah kita menerima semuanya, menerima pikiran negatif, menerima pikiran positif, tidak menolaknya. Karena kalau kita menolaknya, bisa jadi kita malah mengikuti pikiran itu, atau kita malah memendam pikiran itu dalam-dalam sehingga menghasilkan emosi yang disimpan. Jadi itu berbahaya. Nah ikhlas ini, saat kita mengalami ikhlas gitu ya, kita belajar untuk mengalami ikhlas, itu kita belajar menerima segala sesuatu yang datang. Pikiran apapun yang datang kita terima, artinya kita terima, biarkan saja ya. Ikhlas itu artinya membiarkan segala sesuatu apa adanya, menerima. Nah ini energinya tinggi banget ya. Energi penerimaan, energi ikhlas itu di dalamnya mengandung rasa syukur, kemudian sabar ya, dan berserah diri. Nah coba saat pikiran apapun yang muncul teman-teman ya, atau teman-teman sekarang lagi sedang mengalami anxiety gitu ya, atau keadaan yang membingungkan, udah jangan ikut kebingungan itu, jangan ngikut di pikiran khawatir itu. Caranya ya Allah, ini mantranya. Ya Allah, aku ikhlas, aku pasrah. Ya Allah, aku ikhlas, aku pasrah. Ya Allah, aku ikhlas, aku pasrah. Saat mengucapkan mantra itu, teman-teman harus benar-benar membuka hatinya untuk menerima segala sesuatu yang datang saat itu, apapun itu. Pikiran-pikiran yang bermunculan itu terima, artinya biarkan dia masuk ya, dibiarkan saja dia masuk dan biarkan dia keluar. Nah saat kita ikhlas, kita menerima, kemudian kita pasrah, itu kita mengeluarkannya. Jadi tidak menyimpan apapun,
Jadi kalau kita takut tuh sebentar aja, khawatir tuh sebentar aja, karena begitu kita sadar kita khawatir, oh ini pikiran khawatir nih, kita terima, kita ikhlaskan dan pasrahkan itu, maka dia berlalu teman-teman. Nggak perlu kita nebeng kesadaran kita mengikuti pikiran itu. Nah, coba hayati ini benar-benar ya, coba hayati ini benar-benar. Saat apapun lah yang muncul, karena kalau pikiran negatif kita tebengi, akan muncul sensasi di fisik kita. Ya, kalau sensasi itu kita tidak sadari berasal dari pikiran A, pikiran B, maka yang terjadi sensasi itu kita pendam dalam tubuh badan ini, juga dalam tubuh energi kita. Yang hasilnya nanti akan keluar juga gitu. Kan kadang kita ini kalau nggak enak, kalau lagi males, nggak enak, apa segala macam tuh kayak melarikan diri keluar gitu ya, ke kerjaan, ke apa, itu sebenarnya salah. Karena apa? Itu bentuk pelarian. Kalau tetap kita lari, sekarang kita lari, usia tua kita nggak bisa lari lagi. Makanya kebanyakan orang-orang di usia pensiun itu banyak yang mengalami mentalnya itu kayak teruji banget gitu, entah dari pasangannya, dari anaknya, dari menantunya, dari cucunya gitu ya. Itu karena emosi-emosi yang lama dipendam saat dia masih produktif. Saat aku memahami itu, kita bereskan itu sekarang gitu ya. Jadi pada saat besok gitu, kita benar-benar hidup baru, tidak ada memendam apapun. Ya dengan itu tadi teman-teman, ikhlas dan pasrah. Jadi segala sesuatu tuh dibiarkan aja, jangan ditebengi, jangan diikuti. Terima, lepaskan. Ya Allah, aku ikhlas, terima, aku pasrah, lepaskan itu kita pasrahkan sama Tuhan, sama Allah yang memiliki pikiran-pikiran itu gitu, sang sumber pikiran itu gitu. Jangan diikuti. Nah, saat kita sudah di start ikhlas, betul-betul menerima, kita akan ringan, badan ringan, otak ringan, semua ringan, kita action juga ringan. Nah, biasanya di sini akan ada insight-insight baru teman-teman. Sesuatu yang mungkin tadinya kayak tabu, abu-abu menurut kita gitu ya, karena nggak pernah kita lakukan. Nah, tapi justru kadang-kadang itulah yang benar gitu. Nanti kalau ada sesuatu yang baru yang muncul itu, pikiran pasti main lagi nih. Ini bener nggak ya? Ini apa ya? Ini kok gini ya gitu. Padahal itu yang benar gitu, karena kita sudah tidak menyimpan data-data lama ya dari pikiran-pikiran lama-lama kita ya, mental-mental lama kita itu sekarang udah baru, jadi yang muncul itu yang di dalam diri kita juga yang baru-baru gitu. Sebenarnya itu yang harus diikutin, dan aku percaya bahwa kalau sudah di start ikhlas, segala macam sesuatu yang hadir itu adalah pembaharuan untuk kita gitu. Jadi kalau kita aware, sadar bahwa ini hal yang baru dan yang harus aku terima, harus aku ikuti gitu ya, itu akan menghasilkan sesuatu yang baru juga realitanya. Nah, tapi kadang kita takut gitu, muncul takut karena nggak biasa dengan sesuatu yang baru itu. Tapi kalau kita udah ikhlas, terima yang baru itu gitu. Jangan berkutat di sistem yang lama. Nah, itu tadi 2 mantra ajaib ya, yang bisa membuat kita netral menghadapi segala sesuatu. Kita bisa menjadi orang yang baru gitu ya, meski memang tidak mudah, nggak sehari 2, mungkin sehari ini kita stabil, besok kita labil, besok stabil, besok labil. Tapi kalau kita dibiasakan setiap hari untuk praktek ikhlas dan pasrah, maka repetisi ini akan menjadi karakter kita gitu, lama-lama akan mudah ya. Kapan Kak? Berapa lama? Bisa setahun? Bisa sebulan? Bisa 2 bulan? Bisa setahun? Bisa 2 tahun? Gitu, tergantung konsistensi kita, seberapa kita konsisten menerapkan ikhlas dan pasrah dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini impactnya betul-betul luar biasa loh teman-teman. Karena kalau mental kita sehat, otak kita sehat, ya pikiran kita sehat, maka segala sesuatu yang hadir dalam diri kita itu biasanya sesuatu yang baru teman-teman. Jadi segala hal tuh kayak Tuhan tuh switch yang mengubah hidup kita dari pola ikhlas dan pasrah. Sekali lagi, perubahan itu dimulai dari praktek ilmu. Praktek apa yang dipelajari. Bukan baca, bukan denger kayak gini nih, ada video di YouTube gini, terus kita udah selesai gitu, tidak akan pernah ada perubahan. Jadi perubahan itu terjadi saat kita mau konsisten praktek. Nah, itu kuncinya.
Jadi kalau kenapa kok masih berkutat di seputar seperti sekarang ini misalnya, nggak berubah-berubah, berarti teman-teman prakteknya masih kurang niat gitu, kurang getol gitu, kurang rutin gitu, kurang serius gitu. Itu aja dulu sharing dari video aku kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video-video aku berikutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.